Assalamualaikum semuanya. Sate Jihu. Buat teman-teman yang pernah lihat viralnya Jihu ini, wajib banget sih nyobain yang versi satenya. Menurut aku ini kalau lagi makan lebih slay gitu ya, daripada kita tusuk-tusuk kayak atau makan dari plastik gitu. Menurut aku lebih slay kalau kita buat sate seperti ini. Bukan lebih slay sih, ini buat inovasi baru ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan ini, coba deh dibuat sate seperti ini, pasti lebih menarik. Buat kalian yang udah penasaran, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Seperti biasa, aku bakalan timbang dulu ya teman-teman ya untuk tepungnya ya. Di sini aku bakalan timbang tepung tapioka kurang lebih 150 gram. Kalau teman-teman gak punya timbangan, sok langsung aja check out timbangan seperti yang aku punya. Harganya cuma 20 ribuan aja, cocok dipakai sehari-hari ya. Untuk linknya aku bakalan kasih di deskripsi. Jadi sok langsung aja di check out sekarang juga. Next, di sini juga aku ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku cuma pakai 100 gram ya. Kalian bisa lihat sendiri. Aku gara-gara pakai teknik ini teman-teman, aku jadi lebih hemat tempat gitu, paham gak sih? Jadi gara-gara aku pakai resep cemplung kayak gini tuh, aku nggak terlalu banyak cuci-cuci mangkok gitu loh. Setelah tepung tapioka sama tepung terigunya masuk semuanya, kita langsung aja aduk sampai benar-benar merata. Kalau udah merata, kita buat kuah kaldu atau biangnya dulu ya teman-teman ya. Ini untuk tepungnya kita pinggirin dulu. Lanjut aku bakalan siapin kaldu. Kaldunya simpel-simpel aja sih. Di sini aku ada Royco. Aku bakalan pakai 1 sendok teh seperti ini, atau setengah bungkus ya teman-teman ya. 1 bungkus itu isinya 2 sendok teh kalau nggak salah. Lanjut di sini aku ada garam. Untuk garamnya juga sama, kurang lebih aku pakai 1 sendok teh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Lanjut di sini aku ada 1 sendok makan bawang putih bubuk, bisa diganti digasium bawang putih fresh kalau teman-teman gak ada yang bubuk. Lanjut untuk airnya aku pakai 400 ml ya. Setelah semua bahannya masuk, kita langsung aja siap masak. Tenang aja teman-teman, untuk bawang putih bubuknya tadi walaupun bergerendil, kalau dia dimasak seperti ini dia nanti bakalan larut. Kita masak sampai benar-benar mendidih. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh benar-benar kayak mendidih gitu. Kalau udah mendidih seperti ini, kita langsung aja angkat dan langsung aja kita siram ke dalam adonan yang udah kita siapin. Kalau teman-teman pengen acinya ini tuh lumer lembut banget gitu kan, ini kaldunya langsung aja dituangin semuanya ya teman-teman ya. Soalnya ini takarannya tuh udah pas banget. Tapi kalau teman-teman pengen tahu kalian tuh kayak isi dalamnya agak sedikit padat, dikurangin aja takaran airnya teman-teman. Ini di sini aku masukinya tuh secara bertahap ya. Soalnya aku nggak pengen aci aku tuh lumer banget gitu loh. Jadi aku masukinnya airnya tuh sedikit-sedikit. Kalau bisa sih jangan terlalu ini ya teman-teman ya, sedikit banget airnya. Soalnya kalau airnya terlalu sedikit juga bakalan keras gitu loh adonannya. Jadi kalau bisa ngurangin takaran airnya, jangan terlalu banyak. Kalau menurut kalian takaran airnya udah pas, adonannya juga udah tercampur rata, kita langsung aja siap cetak kayak gini ya. Untuk tahunya dilubangin dulu tengahnya, setelah itu kita isi-isi. Ini aku ngisinya kurang lebih 1 sendok teh aja teman-teman. Menurut aku 1 sendok teh itu udah cukup sih. Kalian bisa lihat di video ya cara aku masukinnya ya. Kalau menurut kalian kurang, bisa ditambahin sesuai selera kalian. Ini sebenarnya aku pas beli tahu ini tuh, tahu aku tuh ukurannya terlalu gede gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau jualan biar untungnya banyak gitu kan, tahunya beli yang kecil-kecil aja teman-teman. Soalnya selain di harganya lebih murah, pasti isiannya tuh lebih sedikit gitu nggak sih? Jadi kalau teman-teman mau jualan ini, beli tahunya yang ukuran kecil-kecil aja teman-teman ya. Ini kita isi aja semuanya sampai habis. Untuk satu resep yang aku buat ini jadinya kurang lebih 22 piece ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bentuk semuanya. Kalau udah seperti ini, aku bakalan siapin cabenya. Aku bakalan timbang cabai kurang lebih 50 gram karena di sini tuh cabai lagi mehong-mehongnya. Jadi aku nggak pakai banyak ya teman-teman ya, kurang lebih 50 gram aja cukup sih. Kalian bisa lihat sendiri, aku bakalan timbang kurang lebih seperti ini. Dan kalau udah, kita langsung aja cuci bersih dan kita langsung aja siap kukus bareng tahunya tadi.
Di sini aku udah siapin kukusan, dipastiin lagi kukusannya bener-bener panas ya. Kalau udah panas kita langsung aja masukin tahunya, kurang lebih seperti ini aja. Aku mau ngomong masukin tahunya satu persatu, tapi aku masukin tahunya banyak-banyak, bukan sendiri ya. Terserah kalian sih, kalau kalian mau masukin satu-satu ditata rapi itu terserah kalian. Cuman jangan lupa dikasih space sedikit buat kita ngukus si cabenya. Ini dia cabai yang udah aku bersihin, maksud aku udah aku cuci. Setelah itu kita masukin dan kita kukus kurang lebih 20 menitan aja. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini nggak perlu dites tusuk ya, dijamin dia matang. Walaupun nggak matang nggak apa-apa, nanti kita goreng lagi. Kita langsung aja gunting-gunting. Ini per tahunya aku bakalan gunting antara 5 sampai 6 ya teman-teman ya. Kalau tahunya panjang bisa jadi 6, tapi kalau tahunya pendek jadi 5 aja. Tapi kalau diratain mau jadi 6 juga nggak masalah. Jadi untuk satu resep ini jadinya 44 tusuk. Soalnya satu tusuknya ini tuh aku bakalan isi 3-3 gitu loh. Tapi balik lagi disesuaikan sama selera kalian aja. Ini kalau udah sebagian digunting-gunting, kita langsung aja tusuk-tusuk seperti ini. Isi 3 aja cukup ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini aja. Di video aku sih lebih suka potongannya tipis-tipis ya, soalnya kalau tipis-tipis itu kayak lebih kriuk nggak sih tahunya. Cuman ya sesuai selera aja, balik lagi kalian mau nggak tipis-tipis gitu loh. Dan kalau udah selesai, ini dia hasilnya. Karena ini ya teman-teman ya, potongannya tuh tadi ada yang 5, ada yang 6, jadi tuh yang seharusnya jadi 44 piece jadi kayak cuman 30 berapa gitu, 38 kalau nggak salah ya. Tapi menurut aku ini udah banyak banget. Ini kalau udah seperti ini kita langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin minyak, jangan lupa minyaknya dipanasin dulu. Kalau udah panas kita langsung aja siap goreng ya, karena ini tuh hasilnya banyak banget. Aku nggak goreng semuanya ya teman-teman ya, soalnya nggak bakalan habis juga kalau aku goreng banyak-banyak. Jadi aku bakalan goreng setengahnya aja. Ini kalau teman-teman nanya, Kak ini bisa di frozen nggak? Untuk tahunya sendiri bisa ya teman-teman ya, tapi kalau udah digoreng terus kalian frozen itu, apalagi udah dibumbuin ya, itu udah nggak bisa teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman pengen lebih awet, keadaan belum digoreng di frozen aja teman-teman. Itu menurut aku awet ya, walaupun digoreng dia tuh tetap kenyal gitu. Dan kalau udah selesai digoreng kita langsung aja siapin bumbunya ya. Cabenya jangan lupa dimasukin ke dalam cobek, dan untuk perasaannya khas banget pakai magic. Jadi dari kemarin tuh aku masak pakai magic tuh kenapa teman-teman? Ya karena sisa dari ini gitu kan. Aku tuh penasaran banget kayak gimana sih rasa magic gitu kan. Kalau aku sendiri ya, menurut aku magic ini tuh sama Royco tuh bedanya cuman kalau ini tuh ada manis-manisnya gitu, kalau Royco tuh enggak. Tapi menurut aku untuk rasanya, menurut aku ya masih sama aja sih. Nggak tahu sih kok jadi ini ya, jadi tukang review. Pokoknya untuk cabe sama magicnya diulek aja. Untuk cabenya tadi 50 gram dan magicnya pakai 1 bungkus. Kalau teman-teman pengen lebih gurih ditambahin aja magicnya. Dan untuk kolnya aku pakai 1/4 aja ya. Ini kalau ditimbang, kalau kalian nanya ditimbang berapa Kak, kurang lebih 120 graman teman-teman. Ini aku pakai 1/4 kol gitu, kurang lebih harganya 1.500. Kita iris-iris aja, kalian bisa lihat sendiri ya. Ngirisnya tuh aku nggak pakai telenan, jadi langsung aja di atas cobek kayak gini. Dan menurut aku hasilnya tuh jadi lebih kecil-kecil, jadi lebih cantik gitu loh, cantul lah pokoknya. Sebenarnya aku tuh buat resep ini tuh pengennya gaya-gayain biar lain daripada yang lain, tapi endingnya teman-teman ini tuh agak kerepotan sih aku ngeblend bumbunya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini sebelum aku masukin tahunya tuh ya gampang-gampang aja, dicampur-campur kayak gini aja. Tapi setelah tahunya masuk agak kerepotan juga ya masukin bumbunya ke dalam sate gitu, jadi kayak susah meratanya gitu. Kalian bisa lihat sendiri ini tahunya kita langsung aja lumuri tuh. Ini gimana ini masukinnya? Akhirnya aku pakai cara ditabur-tabur aja teman-teman. Ini nanti aku bakalan masukin ke mika, jadi ini nanti bungkusannya mika ya, bukan plastik kantong kresek atau yang lagi-lagi viral gitu. Jadi ini aku bakalan masukin mika aja biar lebih cantik aja gitu loh teman-teman. Jadi kalau di foto tuh lebih bagus aja sih menurut aku ya. Tuh ini mikanya aku pakai mika yang ukuran gede untuk 1
bungkusnya ini tuh aku bakalan isi 5 tuh. Ini tuh bumbunya kayak nggak ada yang kena sama sekali ya, tenang aja. Ini nanti aku bakalan tabur-taburin aja di atasnya. Ini selain bumbunya lebih apa teman-teman itu loh, lebih hemat, hasilnya juga lebih cantik. Ini menurut aku ya, tapi kalau menurut kalian lebih nyaman dimasukin ke kantong kresek atau kantong plastik itu terserah kalian sih. Pokoknya intinya aku ngerekomendasiin versi terbarunya tuh kurang lebih seperti ini loh teman-teman. Dan ini tuh rasanya tuh juga enak banget. Aku nggak pernah nyobain ya karena jauh juga ya tempat jualannya. Jadi aku buat sendiri kayak gini tuh buat ngurangin kengileran aku sama makanan ini teman-teman. Soalnya tuh aku suka banget masakan yang rasanya tuh asin pedes gitu loh. Tuh kayak gini aja. Ini tuh tanpa pakai garam ya teman-teman bumbunya ya, tapi dijamin ini tuh rasanya jos. Ini tapi udah lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry banget, aku tadi ngomongnya tuh kayak berebet-berebet kemana-mana karena apa, aku tuh terlalu excited buat masak ini teman-teman. Dan ternyata dari tekstur pentolnya sendiri tuh enak, lembut, dan tidak mengecewakan sama sekali. Bener-bener pas banget gitu loh teksturnya. Dan untuk bumbunya sendiri aku juga baru tahu gitu loh kalau magic seenak ini. Dan baru tahu juga kalau kol dimakan mentah terus diiris-iris tuh lebih enak daripada dimakan utuh gitu. Pokoknya ini tuh enak banget dan rekomen. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.